lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Situasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memanas usai ratusan ribu warga turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Pasalnya, Bupati Pati, Sudewo, dalam 5 bulan masa jabatannya sudah memicu sejumlah polemik besar. Warga Pati pun mendesak Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati. Demonstrasi yang digelar di alun-alun Pati menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah daerah tersebut. Apa yang melatar belakangi gelombang protes ini hingga Bupati Pati diserang alias didemo warganya sendiri? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968 dan merupakan politikus senior Jawa Tengah. Ia lulus sarjana dari Universitas 11 Maret Surakarta pada 1993 dan Magister Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro Semarang. Sudewo memulai karir sebagai karyawan PT Jaya Construction dan pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali. Diangkat PNS pada 1997, Sudewo bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum berwirausaha. Terjun ke politik melalui Partai Demokrat, Sudewo terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 hingga 2013. Ia kembali ke Senayan pada pemilu 2019 lewat Partai Gerindra dan menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra. Pada Pilkada Pati 2024, pasangan Sudewo, Risma Ardichandra menang dan resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pati. Setelah menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo menjadi sorotan publik karena meluncurkan sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi. Apa saja kebijakan yang dimaksud? Pertama, menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Rencana kenaikan PBB disampaikan Sudewo seusai memimpin rapat intensifikasi PBB P2 tahun 2025 di kantor Bupati Pati Minggu 18 Mei 2025. Menurut Sudewo, kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia menyebut kenaikan pajak belum pernah dilakukan dalam 14 tahun terakhir dan mengeklaim sudah mendapat dukungan dari camat serta kepala desa. Namun, rencana itu ditolak keras warga dengan berbagai elemen masyarakat menyatakan siap turun ke jalan. Menanggapi ancaman demo, Sudewo justru menantang dan menyatakan tak akan mengubah keputusannya. Akan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Kontroversi lain terjadi pada akhir Mei 2025 saat Sudewo melarang penggunaan sound horeg di Kabupaten Pati. Larangan ini memicu protes keras dari para pelaku usaha sound system. Situasi memanas hingga Sudewo memanggil perwakilan mereka ke kantor Bupati Pati pada Senin 2 Juni 2025 malam. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pencabutan larangan dan revisi surat edaran. Batasan maksimal penggunaan sound system pun ditetapkan, yakni hanya 16 subwoofer single. Menjelang tahun ajaran baru 2025, Sudewo melempar wacana penerapan 5 hari sekolah yaitu Senin sampai Jumat demi meningkatkan produktivitas siswa. Ia meyakini sistem ini memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Sudewo mengaku sudah mendapat dukungan dari PCNU Pati, namun Ketua PCNU Pati Yusuf Hasim menegaskan dukungan belum diberikan karena audiensi baru akan dilakukan. Sudewo pun ngotot menerapkan kebijakan 5 hari sekolah meski banyak pihak yang tidak setuju. Selain kebijakan itu, Sudewo juga dikritik karena menghadirkan grup vokal dangdut Trio Serigala di Pendopo Kabupaten Pati pada acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi pada Senin 9 Juni 2025. Video para personel Trio Serigala yang berjoget heboh bersama sejumlah pejabat Pemkab Pati viral di media sosial. Banyak warga menilai momen itu tidak pantas dilakukan di tengah polemik kenaikan PBB. Menanggapi kritik tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan melarang aksi serupa di Pendopo Kabupaten Pati. Merespons tantangan Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggalang dukungan logistik secara masif di depan gerbang kantor Bupati Pati dan berencana menggelar demonstrasi besar-besaran
pada 13 Agustus 2025. Puncak dari rentetan peristiwa ini terjadi pada Kamis 7 Agustus 2025 sore. Usai mengikuti acara kirap hari jadi Kabupaten Pati, Bupati Sudewo secara resmi mengumumkan keputusannya. Ia menyatakan akan mengakomodir tuntutan warga dan menurunkan kembali tarif PBB yang mengalami kenaikan hingga 250% sesuai arahan dari atasan dan desakan dari masyarakat. Bupati Sudewo pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan komprehensif. Ia meminta maaf atas kericuhan saat penertiban donasi oleh Satpol PP yang ia sebut hanya bertujuan memindahkan logistik demi kelancaran acara kirap. Sudewo juga secara khusus meluruskan pernyataannya yang dianggap menentang rakyat. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Meski Bupati Sudewo sempat meminta maaf dan berjanji akan mengkaji ulang kebijakannya, hal itu tidak menyurutkan niat massa. Sebaliknya, tuntutan mereka justru bertambah dan meluas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi akan tetap berjalan, tidak hanya untuk membatalkan kenaikan PBB, tetapi juga untuk melengsarkan Bupati Sudewo dari jabatannya. Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati pun memanas pada Rabu 13 Agustus 2025. Sejak subuh, ratusan ribu warga dari berbagai penjuru wilayah telah memadati kawasan alun-alun Pati untuk menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya. Inisiator aksi Ahmad Hussein memperkirakan jumlah peserta demo hari ini jauh melampaui tantangan yang pernah dilontarkan Bupati Sudewo beberapa waktu lalu. Kalau insya Allah ini kalau aksi ini ya masanya itu hampir 100.000 lebih. Hampir 100.000. Ya. Menurutnya, masa aksi datang dari berbagai kecamatan mulai dari Batangan, Puncak Wangi, hingga Kayen. Ia menilai gelombang protes ini didukung oleh masyarakat luas di seluruh Kabupaten Pati. Ahmad Hussein menegaskan tujuan aksi ini sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Masa akan terus melakukan unjuk rasa di Pati hingga tuntutan mereka agar Bupati Sudewo lengser benar-benar dipenuhi oleh yang bersangkutan. Ia menambahkan masa siap menduduki kawasan alun-alun dari hari ke hari sampai ada keputusan final. Meski suasana tegang, Hussein mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis terutama merusak fasilitas umum. Namun, informasi terbaru mengabarkan aksi demo ini berujung ricuh. Massa melempar ratusan gelar air mineral ke arah gerbang kantor Bupati Pati dan memaksa masuk ke area kantor. Polisi yang berjaga di lokasi tampak menggunakan alat pelindung diri tepat di depan gerbang. Aparat lantas mengoperasikan mobil water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin anarkis. Gas air mata membuat banyak peserta aksi terjebak dan kesulitan keluar dari lokasi. Sejumlah demonstran terus mendorong dan berusaha merobohkan pintu gerbang. Merespons kericuhan yang terjadi, Sudewo pun muncul di tengah kerumunan warga yang langsung melemparinya dengan benda-benda. Dalam sekejap, ia meminta maaf dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Bupati Pati Sudewo menghadapi gelombang protes massal akibat sejumlah kebijakan kontroversialnya, terutama kenaikan PBB hingga 250%. Langkah ini dinilai membebani warga, memicu kemarahan publik dan berujung pada tuntutan agar ia mundur dari jabatan. Meski Sudewo akhirnya menurunkan tarif PBB, amarah warga terlanjur memuncak dan mendorong aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.